Halo bro, balik lagi sama saya Mboy Codet. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan merangkum film yang berjudul Untim The Final Threat 2021. Menceritakan kisah anak pria dari ayah penggulat yang tangguh. Dengan terpaksa, mereka semua harus pergi ke kota karena diusir oleh sang kontraktor. Akan tetapi di kota tersebut ia menjadi beringas tak terkendali hingga akhirnya ia menjadi gangster mafia tanah yang sangat kejam. Gak usah banyak cincong di awal ya guys ya. Siapkan diri kalian, pusatkan pikiran, jangan pernah berkedip. Selamat menonton dan cekidot. Di India, banyak rumah pedesaan punya cerita yang sama. Para petani menjual lahan mereka lalu bertani di lahan mereka sendiri untuk orang lain, atau meninggalkan desa dan pergi merantau ke kota. Seorang pensiunan pegulat yang bernama Dataram Patil yang memutuskan menjadi satpam di salah satu rumah kontraktor yang bernama Sinde. Tak sengaja mobil majikannya tergores pagar, hal itu membuat Sinde marah besar. Anak Patil yang bernama Rahulya dan rekannya Gania datang untuk membantu ayahnya. Sinde melecehkan ekonomi mereka, lalu Rahul dengan tegasnya berbicara bahwa itu dulu tanah milik ayahnya. Saat di rumah, Rahul menanyakan alasan tentang penjualan tanah itu, tetapi ayahnya tidak menjawab sedikit pun. Dengan sedikit kesal, Rahul pun dan rekannya pergi dari sana. Seorang polisi yang sedang lepas dinas, dia yang bernama Uday, memanggil mereka. Saat malam hari akan pulang, Rahul dikejutkan dengan kabar buruk bahwa ayahnya telah dipecat dan diusir karena telah mengambil sayuran. Sebetulnya sayuran itu hak milik mereka. Lalu ibunya memberitahu Rahul bahwa ayahnya akan bekerja di pasar Pune sebagai buruh. Keesokan harinya mereka pergi dari perkampungan itu menuju pasar. Arah ke pasar itu melewati rumah Sinde yang membuat Rahul emosi lalu turun dari kendaraan. Rahul pun berucap janji kepadanya demi ibunya suatu saat Sinde akan diperbudak di ladang itu. अपनी माँ की कसम खाता हूँ, एक दिन मैं तुझे बैल लगाऊंगा, वो भी जोड़ी में. Karena Gania sahabat dekat Rahul, ia pun ikut bersama mereka. Seorang inspektur kepolisian yang bernama Rajper melihat video viral pembunuhan. Tempat kejadian itu tidak jauh dari kantornya, ia pun langsung sergap datang ke sana. Saat di lokasi, ia meminta warga setempat untuk berbicara perihal kejadian. Tetapi semua warga terdiam seakan-akan ada yang mengancamnya. Lalu ia pun berbicara bagaimana jika korban itu adalah salah satu keluarga kalian. Hal itu membuat salah satu warga menceritakan kejadiannya. Ternyata pemerkosaan sekaligus pembunuhan itu adalah ulah anak pejabat. Tidak banyak basa-basi, Rasper pun langsung mendatangi mereka. Demi kenyamanan masyarakat setempat, saat sampai di sana, ia pun langsung menghajar mereka semua tanpa ampun. Rajpen membawa anak pejabat itu ke lokasi kejadian. Ia pun langsung meminta warga untuk menjadi saksinya. Rahul melihat seorang gadis cantik penjual teh yang bernama Manda. Saat itu juga ia menyukainya. Rahul mencoba merayu Manda tetapi tidak membuat Manda tertarik padanya. Tidak hanya Rahul yang menyukai Manda, ada salah satu pria bos pedagang di pasar Pune. Manda mempunyai seorang ayah yang bernama Satya yang setiap harinya harus mabuk tetapi ia juga pekerja keras. Saat akan mengambil gaji harian, Rahul melihat kejanggalan gaji harian pekerja harus dipotong untuk membayar gangster setempat. Gangster setempat yang diketuai oleh Salpi. Satya yang sedikit mabuk keluar dari barisan untuk pergi ke rumah. Tetapi hal itu dijegah oleh para gangster karena ia belum sempat membayar potongan hari itu. Karena merasa tidak adil, Rahul dan Gania membantah para gangster itu hingga terjadilah baku hantam yang membuat mereka harus masuk penjara. Saat di penjara, Rajper memberitahu mereka bahwa Salpi adalah orang yang licik terhadap kaum miskin. Sangat kebetulan sekali, Uday ditugaskan di sana lalu menanyakan kejadian mereka kepada Rajper. Tidak lama dari itu, ayah Rahul dan adiknya yang bernama Sema datang untuk bisa membebaskan mereka. Rajper meminta uang jaminan, tetapi ayah Rahul tidak memiliki uang yang cukup banyak. Lalu Uday menyuruh mereka untuk pulang. Raja Pasar Pune yang sangat dihormati, ia yang bernama Nanjabai, datang ke lapas penjara lalu menanyakan kepada rekannya tentang kasus mereka berdua. Anak buah Salpi yang sudah lama di penjara menghajar mereka, tetapi ia bisa mengatasinya dengan mudah. Sontak hal itu membuat Bai merasa kagum kepada Rahul dan Gania. Bai memberhentikan baku hantamnya dan menyuruh napi untuk pergi.
Lalu ia meminta untuk menyebutkan nama mereka masing-masing, lalu memberitahu bahwa mereka akan mendapatkan jaminan. Ternyata jaminan itu mengeluarkan mereka berdua dari penjara dan bekerja langsung di bawah pimpinannya. Akibat baku hantam di lapas tadi yang membuat Genya patah tulang di tangannya, Raru Lahun meminta izin kepada Bai akan balas dendam langsung kepada Salpi. Bai memberitahu mereka bahwa Salpi selalu membawa anak buahnya yang banyak. Lalu pengacara memberi masukan bahwa hari Sabtu Salpi akan menonton tarian India dengan sedikit anak buahnya. Singkat cerita, hari Sabtu telah tiba, mereka berdua datang ke lokasi di mana Salpi itu berada. Di pintu masuk, anak buah Salpi yang lumayan begitu banyak. Mereka telah tiba di room Salpi. Salah satu anak buahnya memberitahu siapa mereka berdua. Dengan pura-pura baik, ia mengikuti perintah Salpi untuk duduk. Setelah selesai tarian itu, Rahul langsung menghajar mereka dan mematahkan tangan Salpi sesuai rencananya. Saat akan pulang, Salpi menyerang kembali. Penyerangan itu membuat Salpi harus tewas dan mereka pun harus masuk penjara kembali. Tidak lama dari itu, anggota dewan yang bernama Hambir dan Bai bersama pengacaranya datang untuk membebaskan mereka berdua dengan bukti yang cukup kuat. Lalu Hambir menyuruh polisi menyalakan TV untuk menonton berita terbaru. Info berita itu sudah disetting mereka untuk membuktikan bahwa Rahul dan Genia tidak bersalah. Ternyata cara memanipulasi berita itu, salah satu anggota Bai datang menodongkan pistol ke anak buah Salpi untuk berbicara kebohongan. Mereka berempat pergi dari sana dan menyuruh pengacaranya untuk membacakan berkas pencabutan tuntutan. Saat pengacara akan membacakan berkasnya, Rajpet sudah mengetahuinya bahwa berkas itu bohong lalu menyuruhnya untuk pergi. Rahul pergi ke pasar menemui ayahnya lalu bicara masalah ekonomi dirinya yang sudah meningkat pesat. Jadi menyuruh ayahnya untuk tidak bekerja lagi dan akan membawa pulang ke rumah barunya. Tetapi ayahnya tidak mau pergi karena hasil semua itu uang haram. Rahul melihat anak kecil yang ditampar ayahnya karena sudah bosan setiap harinya harus makan sayuran hasil di ladangnya sendiri. Ia menanyakan kepada ayahnya tentang hasil penjualan sayuran. Ternyata setiap hasil penjualan sayuran selalu dipotong besar oleh pemborong sayuran dan tidak mau bayar lebih. Karena ingin kebenaran, Rahul pun menyuruh ayah orang tua anak itu untuk mengambil haknya. Tetapi tetap saja pemborong itu tak mau bayar yang membuat Rahul marah dan menghajar mereka semua. भाई कितना मारेगा यार? Lalu Rahul mengambil alih dengan harga yang mahal. Sontak hal itu membuat para pedagang sayuran merasa senang. Disinilah mereka mulai saling mencintai. Saat mereka sedang membicarakan bisnisnya, dua orang yang bernama Daya dan Pitya, mereka berdua adalah penjahat kecil dari Boon Garden. Ternyata Rahul mengenali mereka, ia pun sempat diajak oleh mereka saat di kampungnya. Lalu Bai memberitahu mereka bahwa Rahul seorang yang telah menghabisi Salpi. Mereka berdua merasa kaget dengan hal itu. Mereka datang ke sana bertujuan memberitahu bahwa ada 50 hektar tanah yang perlu dikosongkan. Jika tanah itu berhasil dikosongkan, mereka akan mendapatkan 60 juta yang nantinya hasil 60 juta itu dibagi dua. Ternyata tanah tersebut sempat diambil alih oleh anak buah Bai untuk dikosongkan, tetapi mereka tidak berhasil karena penduduk benar-benar memiliki tanah akta yang kuat. Rahul angkat bicara, ia akan mengosongkan lahan itu dengan caranya sendiri. Karena sudah di tangan Rahul, Daya dan Pitya cuma bisa mendapatkan 15% dari bayaran itu. Lalu menyuruh pengacaranya untuk mempersiapkan dokumen pengalihan tanah. Mereka berdua sampai di ladang itu, lalu menyuruh warga untuk mendatangani berkasnya, tetapi mereka semua tidak mau terkecuali oleh tuannya sendiri. Rahul menanyakan kepada rekannya siapa tuan mereka dan ternyata adalah guru Rahul saat masih sekolah. Saat kebetulan sekali guru Rahul datang ke ladang itu, lalu memintanya untuk mendatangani berkasnya tetapi malah meludahinya. Rahul pun emosi dan langsung menembaknya tepat di depan anak guru itu. Lalu menyuruh pengacaranya untuk mengambil sidik jari agar menyetujui pengosongan lahan miliknya. Di kantor polisi untuk dimintai keterangan, pengacara itu membuat satu orang warga seakan-akan warga itu yang membunuhnya, dan Rajpet pun tidak mempercayainya. Saat Rahul akan membawa keluarganya, ia diusir oleh ayahnya karena tak ingin melihat anaknya seperti itu. Boy mendatangi Hambir, kedatangannya ingin meminta satu kursi untuk mencalonkan di periode berikutnya. Dengan pura-puranya ia menyetujui, tetapi di balik itu Hambir marah. Terlihat mereka berdua lagi sayang-sayangnya. Tidak lama dari itu, Boy mendatangi Rahul dan memberikan sebuah mobil mewah, lalu mengundangnya untuk datang ke acara ulang tahunnya.
ये आइटम कैसा है में बैठने का और आज रात मेरे बर्थडे पे आने का टाइम पे है. Saat Bai dan anak buahnya sudah pergi, ayah Manda memberitahu Rahul bahwa tanah milik ayahnya saat itu dipaksa oleh Bai untuk menjual ke Shinde dengan bayaran yang sangat murah. Saat mendengar hal itu, Rahul pun sedikit stres dan kebingungan. Hampir menghubungi Rahul dan memberi misi untuk menghabisi Bai saat di acara ulang tahunnya. Dengan senang hati, Rahul pun menerima misi itu. Cek si Rahul teh mah anjir kebenaran pisan ya mah euy. Rahul telah tiba di acara Bai, di sisi lain hampir mengisi acara itu juga. Razper dan anak buahnya menjadi pengawas acara itu dan ia pun menikmati acaranya. Saat di tengah acaranya berlangsung, Rahul melihat sajam bekas pemotongan kue milik Bai. Dengan santainya, Rahul menghabisi tepat di depan anak buahnya. Saat Rahul akan dibawa ke kantor polisi oleh Razper, ia malah menantangnya untuk berduel. Mau tidak mau, Razper pun harus menurutinya hingga baku hantam pun terjadi. Dengan pedenya, Rahul memberitahu bahwa ia anak pegulat yang tangguh. Dan ternyata, tidak hanya menjadi polisi, Razper pun juga pegulat yang tangguh yang dijuluki sebuah nama Hindu Kesari. Dalam pertarungan itu, Rahul kalah telak oleh Razper. Razper berbicara kepada Uday. Poin pembicaraan mereka ialah Razper juga ingin memberantas para gangster itu secara tuntas, tetapi ia tidak bisa main hakim sendiri karena seragam kepolisian menghalangi tindakannya. Jadi ia akan mencoba untuk mengadu dombakan para gangster itu. Kini Rahul sudah menduduki wilayah Pune. Tidak lama dari itu, Daya dan Pitya datang untuk mengambil 15% hasil pengosongan tanah. Tetapi Rahul malah membayar 10%. Mereka berdua langsung pergi dari sana. Rahul menyuruh semua anak buahnya untuk keluar karena hari itu hari spesial bagi Rahul dan Manda. Mereka saling mencintai lalu bercocok tanam. Saat malam hari, Rahul didatangi oleh anak kecil yatim piatu yang bernama Sidhu, yang katanya sangat ingin bekerja karena masalah ekonominya. Hal itu membuat Rahul teringat saat di kampungnya lalu menjadikan anak itu anak angkatnya. Tidak lama dari itu, Gania memberitahunya bahwa Daya dan Pitya telah merebut tanah yang sempat ia kosongkan. Rahul pun berniat harus membunuh mereka berdua. Di scene inilah rencana Razper mengadu dombakan mereka akan dimulai. Pertama, Razper minta anak buahnya untuk menelepon Pitya untuk memberitahu persentase hasil pembangunan akan diberikan untuk Rahul. Saat Rahul menemui Manda di pasar, ayahnya Manda tidak menyetujui kalau anaknya harus menikah dengan pria gangster. Hal itu membuat Rahul emosi lalu menamparnya dan berbicara bahwa Manda telah melakukan hubungan dewasa dengannya. Manda datang menolong ayahnya dan memberitahu kalau emang Rahul tidak akan bertobat, ia pun tak ingin menikah dengannya. Gania dihubungi oleh anak buahnya memberitahu bahwa uang persentase pembangunan itu telah dirampok oleh Daya dan Pitya. Di sisi lain, Razper pun ikut turun tangan bertujuan supaya para gangster itu semakin memanas. Semua saling membunuh satu sama lainnya demi mempertahankan tahta di kota mereka. Rahul mengetahui di mana Daya dan Pitya berada, mereka langsung menyerang ke tempat itu. Tetapi Daya dan Pitya telah berhasil kabur. Untuk bisa membunuh Rahul, hampir membayar mahal Daya dan Pitya. Keesokan harinya sebelum peperangan akan terjadi lagi, Rahul membalaskan dendamnya terlebih dahulu kepada Shinde yang telah merebut ladang milik ayahnya. Sesuai janji Rahul, Shinde pun harus tewas di ladang milik ayahnya. Shinde digusur oleh 2 ekor sapi agar ia mati secara perlahan. Ini jawaban janji Rahul di video awal ya guys ya. Rahul bertemu dengan ayahnya meminta untuk keluarga Rahul tinggal bersamanya. Tetap saja ayah Rahul selalu menolaknya. Kesekian kalinya untuk membawa ayahnya ke rumah yang layak selalu gagal. Saat akan pergi dari sana, Manda menghampiri Rahul memberitahu bahwa ia akan menikah dengan pria yang telah dipilihnya. Saat itu juga Rahul benar-benar hancur. Kekayaan menghampirinya tetapi ia harus kehilangan keluarga dan wanita yang ia cintai. Hampir menghubungi Razper memberitahu bahwa ia akan memusnahkan para gangster dengan caranya sendiri, lalu meminta kepolisian untuk tidak ikut campur dalam urusan itu. Gania menghadiri acara peredaman sendirian, tidak basa-basi, Daya dan Pitya membunuhnya tepat di hadapan Hambir. Razper mendekati Hambir dan langsung menembak tepat di kepalanya. Setelah itu, ia mendatangi rumah Rahul dan ternyata
Rahul pun sedang diserang oleh anak buah Pitya. Entah kenapa Rajper pun membantunya. Saat Rahul mendatangi tempat pembakaran mayat Gania, ternyata salah satu anak buah Rahul mengkhianati dan memberitahu Pitya di mana Rahul berada. Geng Daya dan Pitya pun langsung menyerangnya. Karena Rahul kalah jumlah, ia pun lari ke pasar Pune lalu memberitahu Sidhu untuk pergi ke sana. Sidhu langsung pergi dengan membawa pistol milik Rahul. Pengejaran itu pun terlihat oleh ayahnya, lalu ia memberitahu Rajper untuk datang ke pasar untuk membantu Rahul. Saat tiba di sana, Rajper pun langsung menghajar mereka. Di sisi lain, Sidhu telah sampai di pasar Pune. Saat Rajper tersudutkan oleh mereka, Rahul keluar dari persembunyiannya langsung membantunya. Baku hantam dimenangkan oleh Rahul dan Rajper. Kepolisian datang untuk menangkap mereka. Saat akan pergi, Sidhu datang lalu menembak Rahul. Hah, siapa sih Sidhu? Ayo tebak. Ternyata ia adalah anak dari seorang guru yang pernah dibunuh Rahul tepat di hadapannya. Balas dendam Sidhu akhirnya tercapai. Daya dan Pitya pun dibunuh oleh Rajper. Semua para gangster di kota Pune telah tewas. Di napas terakhirnya, ia telah menyesal dengan perbuatannya. Akhirnya film pun tamat. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jika berkenan silahkan subscribe terlebih dahulu, lalu aktifkan juga notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Lalu share juga ke teman-teman kalian ya guys ya. See you next video, bye bye.